Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bisilatil arham wa nahana anita faruqi wal udzwan. Innallaha yuhibbun tuhibul jamal amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian di seluruh Indonesia, anak cucu Aki dimanapun menyimak dongeng ini, selamat malam and sampurasun. Dari Pasir Jamu. Malam ini adalah malam minggu, malam panjang dan malam hiburan. Bahasan kita kembali ke budaya. Bila minggu yang lalu kita membahas lagu lawas tentang KB, yaitu NKKBS, banyak yang minta lagu-lagunya yang lama nantilah kita bahas kembali. Tapi kali ini Aki akan bercerita lagi tentang KIE, KIE yang berkaitan dengan bahasa. Bahasa itu macam-macam. Supaya apa? Supaya kita dalam menyampaikan bahasa itu bagus, jelas, tegas, diterima oleh masyarakat. Aki banyak melihat para pendakwah, khotib Jumat saja, banyak yang mencampur adukan antara bahasa Sunda dengan bahasa Indonesia, diselipin dengan bahasa Arab. Pabelit akan ditunat. Diterima oleh orang yang Jumatan anate nunutan. Nges kaburlah tekati. Nah, Aki pernah ikut ceramah Pak Azwar Anas. Azwar Anas itu adalah mantan gubernur Sumatera Barat ya, yang kemudian oleh Pak Harto diangkat jadi menteri apa ya, lupa tuh, menteri tenaga kerja atau apalah pokoknya. Beliau ceramah di Bandung. Beliau berbicara, saya hati-hati kalau ceramah di Bandung karena bahasa Sunda itu sulit katanya. Karena kalau yang lain mirip, ini tidak. Contohnya begini, kalau bahasa Indonesia itu apa, bahasa Jawanya opo, bahasa Minangnya apo. Pas jadi bahasa Sunda, nah jadi naon. Kan jauh dari apo, dari apa, dari opo, jadi naon gitu. Jadi katanya susah. Padahal sebetulnya tidak. Sama saja kosakata itu di mana-mana pun ada yang mirip-miripnya. Nah, malam ini Aki akan bercerita tentang satu huruf bisa membedakan bahasa. Jadi gini, kalau orang Sunda nyebut bahasa itu bahasa Sunda. Tapi bahasa Indonesia kan bedanya hanya H satu ya. Jadi kalau orang Sunda nyebut saya abdi nyarios bahasa Sunda, salah teteh. Kudu abdi nyarios bahasa Sunda. Saya berbicara dalam bahasa Indonesia. Gitu harusnya ya. Hebat lah gitu. Apa Ki yang akan dibahas oleh Aki? Yang pertama adalah bahasa Sunda yang mirip dengan bahasa Indonesia. Bedanya satu huruf. Contoh, tidak akan banyak Aki ya. Hutang dalam bahasa Sunda itu menjadi utang. Kan tidak ada haknya saja. Tapi kalau hitung dalam bahasa Sunda menjadi hitung. Tuh kan ditambah hanya. Itu bedanya di situ saja. Tapi banyak orang Sunda yang salah ngomong. Apaan saya teh apaan kuring teh cenah boga keneh hutang ka maneh teh gitunya. Itu bener. Tapi apaan abdi teh cenah boga utang ke kamu, nah itu yang salah. Nah begitunya. Jadi utang dengan hutang, hitung dengan hitung. Kemudian ada lagi sepatu dengan sapatu atau sapatu dengan sepatu. Bedanya A dengan E saja. Itu maksudnya sama begitu. Sandal bahasa Indonesia, sendal bahasa Sunda, atau sendal bahasa Sunda, sandal bahasa Indonesia gitu ya. Ada lagi yang tambah satu. Kalau bahasa Sundanya goong, itu bahasa Indonesianya gong, gitu. Begitu ya. Jadi, tapi kalau bahasa Sundanya girimis, itu bahasa Indonesianya gerimis. Oh hujan gerimis saja, itu bahasa Indonesia.
Tapi kalau bahasa Sunda, girimis kasorenaken. Orang tahu, orang Sunda, bahwa girimis itu adalah hujan kecil atau hujan rintik-rintik ya. Ada lagi apa? Rusak dengan ruksak. Bahasa Sundanya kan ruksak, bahasa Indonesianya rusak. Apalagi yang hampir mirip? Loceng. Itu bahasa Sunda itu loceng. Bahasa Indonesia menjadi lonceng. Areng itu bahasa Sunda. Bahasa Indonesianya arang. Ya, sama itu. Arloji itu adalah bahasa Indonesia. Bahasa Sundana erloji. Begitu. Jadi kalau mana arloji saya, arloji kuring mana itu keliru ya. Jadi nggak apa-apa. Orang ngerti tapi jangan sampai ngerti. Lebih bagus kalau bahasa Sunda runtuhnya bahasa Sunda gitu ya. Mangga urang langgengkeun ieu panganten teh. Langgeng itu bener bahasa Sunda. Jadi entong nyebut mangga urang abadikeun begitu. Lagi apa? Beli itu bahasa Sunda. Bahasa Indonesianya beli. Itu kan beda. Nah ini anak-anak yang tidak ngerti ada satu ya kata ya tuh. Badut itu kan bodor ya. Bodor artinya badut bahasa Indonesia kita tahulah badut. Tapi sebetulnya orang Sunda suka nyebutnya badut. Padahal kalau orang Sunda nyebutnya itu badud. Badut itu adalah bodor. Sama dengan badut bahasa Indonesia. Ya. Karamat. Karamat itu bahasa Indonesianya adalah keramat. Makam gitu ya dan lain sebagainya. Ada lagi kekasih. Nah itu kekasih bahasa Indonesia. Jangan kekasih orang Sunda mah. Kakasih, kabogoh kan itu nabalah begitu ya. Banyak itu ya. Kacapi menjadi kecapi. Nah ya banyak lagi lah. Lengkah jadi langkah. Lengkah itu bahasa Sunda, langkah bahasa Indonesia. Gumbira itu bahasa Sunda, bahasa Indonesianya gembira. Gitu aja. Jadi beda sedikit-sedikit, tapi itu adalah perbedaan bahasa dari satu huruf. Padati itu kan yang dulu ditarik oleh kuda itu ya. Bahasa Indonesianya pedati, begitu. Ya. Tatangga menjadi tetangga. Pisau belati itu bahasa Indonesianya belati, bahasa Sundanya balati ya. Banyak lagi. Ada lagi misalnya serakah itu bahasa Indonesia, bahasa Sundanya sarakah. Jadi ulah sarakah, jangan serakah. Itu kan betul padanannya. Jangan serakah, ulah sarakah gitunya. Nah itu. Ada lagi untuk alat kecantikan wanita. Bahasa Sundanya wedak. Jadi bahasa Indonesianya jadi bedak. Sedikit-sedikit saja sebetulnya, ya. Apalagi rambut. Rambut itu kan bahasa Sundanya kiriting itu. Jadi bahasa Indonesia menjadi keriting. Banyak lagi lah, ya. Apalagi apa? Gorombolan menjadi gerombolan, ya. Dan lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan kosakata satu huruf bisa berbeda bahasa. Begitu. Dan tentu saja di bahasa-bahasa lain juga ada. Ini sebagai wawasan, mudah-mudahan kalian di lapangan, para penyuluh, para KIE, sing ingat, kita itu ada edukasi. Edukasi itu adalah pendidikan. Jadi mendidik itu kita tidak hanya mendidik supaya jadi KB. Tapi mendidik orang ya dari keluarga besar menjadi keluarga kecil, mendidik orang bagaimana cara-cara berumah tangga yang baik itu PKBR, mendidik orang jadi nabung dari tidak nabung itu adalah tak kesrah ku kesrah. Jadi semuanya itu adalah E-nya. Jadi apa bedanya penyuluhan dengan KIE? Yaitu ada E-nya termasuk bahasa. Jadi selain kita melatih MKKBS juga kita melatih bahasa, budaya, dan lain sebagainya yang diterapkan di dalam
NKKBS itu. Ikan patin, ikan peda, dimasak enak bumbunya, jangan kawin muda-muda, sangat banyak resikonya. Di situ kita belajar membuat pantun dengan 8 suku kata dan di tengahnya sama, ikan patin, jangan patin, jangan kawin, ikan peda muda-muda, ya. Begitulah kosakata dan bahasa. Mudah-mudahan ini menjadi wahana dan wacana serta wawasan buat kita semua. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.